师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi semua siswa suci. Hari ini Kak Saren Kaisi. Hari ini saya dan Heni Haba Suci adalah moderator hari ini ya. Kak siswa suci yang telah hadir ya di pagi hari ini. Sebelum kita mulai untuk membaca intisari, kita sama-sama memanjatkan doa dulu ya semua siswa suci dengan tangan anjali. Host我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛体。
的信念上大祝佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。感恩semua师兄师姐。嗯，pagi Yeni Haba 师姐，pagi semua 师兄师姐。感恩呀，感恩感恩上人开始，感恩冰心法相，感恩什么师兄师姐。pagi Yeni Haba 师姐，Yeni Haba 师姐mau sapa dulu sama semua 师兄师姐。 Oke, kita langsung aja ya. Nah, selamat pagi ya Siang Suciman. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera bagi kita semua. Kan ya Linda Suci. Oke, kita sama-sama udah kan Badar Master, pembebaran Dharma Master. Oke, kita akan sama-sama baca intisari ya. Intisari Shivasyam. Suara saya jelas ya? Sangat jelas Suci. Oke, nah kita minta Sri Haryati ya. Oke, kanton ya Suci, Sri Haryati Suci. Oke, nah hari ini Shiva yang Sutra Teratai episode 1707, Sutra Teratai yang menakjubkan bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma. Oke, kondisi menderita dan bahagia semua ditampakkan dalam buku catatan tangan. Saha artinya menahankan akumulasi dari penderitaan, kebodohan batin avijja, bentuk-bentuk karma sangkara, kesadaran winaya, batin jasmani nama rupa, enam landasan indriya, sadayatana, dan sentuhan aparsa, perasaan wedana, nafsu keinginan, trisna, kemelekatan atau ikatan itu upadana, proses penjelmaan bhava, kelahiran, jati, usia tua, dan kematian jara marana adalah 12 nidana yang menarik benih sebab dan menambatkan buah akibat. 7 keampuhan dan 8 jenis kesombongan bagaikan lingkaran besi berjenjang. Oke, kita next. Nah, kita harus bersungguh-sungguh dalam membina diri. Harus sungguh-sungguh giat bersemangat untuk melenyapkan berbagai noda batin. Kerisauan dimulai dari sumber kehidupan. Oleh itu, Buddha kemudian mulai mengajarkan lagi 12 nidana. Maka 4 kebenaran mulia dan 12 nidana merupakan ajaran pertama yang diajarkan Buddha. Setelah beliau mencapai pencerahan terhadap orang yang tidak memiliki arah dalam kehidupan, Buddha akan mengajar sesuai dengan kapasitas, mengatakannya dengan jelas kepada semua orang bahwa dalam kehidupan kita terus-menerus menciptakan kerisauan sehingga kita menderita di dunia ini. Sebab demikian, kondisi demikian, buah demikian, dan balasan karma demikian. Nah, yang Suciman secara teori, saya percaya kita semua paham untuk ya tidak ada sesuatu yang terjadi pada kita yang bukan bagian dari kita. Nah, apapun itu, benda, apapun masalah, apapun kondisi, apapun ucapan, perbuatan, atau hubungan, tidak ada yang spontan. Dan semua ada sebab, ada akibat, ada benih, ada buah, ada semua ini ya ada jalinan jodohnya, ada hubungannya, ada saling bergantungan. Nah, secara teori kita paham.
untuk sampai ke saat ini nih dengan kondisi kita masing-masing yang berbeda-beda, ini tidak mudah, ya kan? Kita kadang-kadang juga sering men-sharingkan kalau bahwa tidak mudah loh jadi manusia dan sebagainya. Nah, tapi kondisi pemahaman, harapan kita, kesempatan ini di setiap kita ini sebenarnya ini tidak sama persis. Nah, bagaimana kita menyadarinya, lalu kita benar-benar pahami dan mau serius untuk melakukan atau menggenggam nih bahwa ini loh sangat sangat bermanfaat bagi kita, kesempatan ini harus kita genggam. Ini juga tidak sama. Konsisten kita juga tidak sama. Ya, bagaimana keinginan kita, tekad kita yang kuat atau yakin, keyakinan kita ini mau melakukan itu juga tidak sama ya. Nah, ini semua karena apa? Ya, karena karma kita berbeda, jalinan jodoh kita berbeda, ini akan mempengaruhi setiap kesempatan dan sebagaimana kita merespon. Nah, sebagai makhluk awam, kita sebagai manusia awam nih, tiap orang juga ada nih prioritas yang mungkin yang berbeda-beda, ada tanggung jawab yang tidak sama, ada banyak hal yang mungkin tidak sama. Jadi, apa sih yang sama? Ya, yang sama kita semua sudah dikasih tahu nih, ya kan? Untuk sampai kondisi saat ini itu tidak mudah. Kita sama-sama sadar hal itu. Kita juga dikasih tahu nih, kalau kita butuh atau kita perlu nih untuk membereskan atau membersihkan sifat yang tidak baik atau berubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, ibaratnya kita sering tahu ya, melenyapkan noda batin kita. Kita semua sama-sama tahu, saya percaya kita juga tahu nih hidup ini ada penderitaan, ada rasa nggak enak walaupun dalam kondisi yang bahagia kita juga ada deritanya. Kenapa? Kita takut kebahagiaan itu berubah. Apa hasil setiap ada merasa oh enggak kok saya ini merasa sangat bahagia, saya tidak pernah merasakan derita atau penderitaan, mungkin nanti sharing. Nah, kita sama-sama tahu nih kalau nih saya percaya sensitif juga merasa oh kita ada master nih, ada guru yang membimbing dan kasih tahu kita nih, ini loh kita menderita hidup ini, kita harus manfaatin genggam kesempatan ini, kita harus belajar teori untuk praktekkan. Kita dikasih tahu, dikasih sarana, bahkan dikasih cara dan teori-teori nih dibimbing sesuai dengan kapasitas kita, ada misi-misi suci. Nah, sekarang tinggal mau nggak kita menjalankan, kita praktekkan. Semua ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena apa? Karena setiap orang yang lapar, dia akan makan, dia baru bisa merasakan kenyang. Kalau umpamanya saya lapar, saya minta Linda saja yang makan gantiin saya. Linda saja yang kenyang, saya nggak kenyang, saya tetap lapar. Oke, kita next. Oke, ke Linda saja. Baik saja. Yang 12 nidana, 12 sebab musabab. 12 nidana menjalin sebab ini untuk menarik atau mengikat buah akibat. Dengan adanya kondisi ini, yang menggandingnya datang seperti ini. Tanpa kita sadari, ada sebab ini dan akibat ini, seperti ini menyatukannya. Kita sekarang berharap bisa berjalan sampai tujuan dan melihat ke sana agar kita bisa membantu mereka. Berapa banyak yang bisa diperbuat, itulah yang bisa kita lakukan atau upayakan. Jadi di dunia ini, karena orang yang hidup dalam kemiskinan adalah sebegitu menderitanya. Sementara orang yang kaya batinnya juga sangat menderita. 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan. Inilah kerisauan dalam batin kita sebagai manusia, yang juga berada di alam manusia atau di dunia. Sehingga menjadi manusia sulit untuk mencapai kesempurnaan dan sebagai manusia sering menciptakan kerisauan di tengah masyarakat.
ini dikarenakan adanya keberadaan penyakit 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan. Dari kita semua sesung suci, karena 12 nidana ini sudah banyak diulang-ulang ya oleh Master ya, supaya kita semua sesung suci bisa lebih untuk memahami apa arti ya, maksud dari 12 nidana, dan juga ini ya, ini adalah sebab akibat yang saling bergantungan ya, yang disebut dalam ajaran Buddha adalah paticca samuppada. Dengan adanya muncul ya sebab ya, dengan adanya sebab ini maka muncullah akibat ya. Akibat dari apa ya, yang sering kita melalui 6 indera ya, 6 indera panca indera kita ini ya, muncullah suatu apa kesadaran atau perasaan atau kontak ya, dari perbuatan kita ya, melalui masalah atau suatu perbuatan atau suatu benda ya. Jadi ini adalah menjadi suatu kemelekatan ya, kemelekatan menjadi berjalannya suatu hukum sebab akibat ya, yang saling bergantungan yang mengakibatkan suatu kelahiran kembali ya. Jadi dari contoh-contoh ya dari ceramah Master hari ini ya, mereka di Feicho Afrika ya, mereka mengalami suatu bencana qixuan ya, seperti gelombang angin ya. Ketika bencana ini mereka tidak memperkirakan ya adanya gelombang ini mengakibatkan yang sudah begitu kekurangan kebutuhan kehidupan mereka ya, menambah penderitaan ya dalam kehidupan mereka ya, sampai tidak ada rumah untuk tinggal, untuk teduh ya, sampai mereka yang mau mengalami penmin ya, kelahiran ya, kelahiran ya, baby ya, sampai di memanjat pohon ya untuk melahir anak baby ini ya. Dan juga anak baby ini diberikan nama Hong Shui ya, ya itu adalah kebanjiran ya, arti dari Hong Shui itu kebanjiran ya. Jadi saya merasa sangat apa ya, kasihan ya. Jadi memang di dalam dulu saya pertama masuk ya, mungkin belum begitu memahami. Mereka mengatakan kita melihat dalam situasi itu apa ya, tidak bisa untuk dengan berkata-kata begitu ya, karena kita belum eh, mengetahui kondisi ya dari kebenaran dari kehidupan mereka ya. Jadi ini akan nanti ya, setelah kita habis ya membaca intisari ya ini suci, ada Sylvia Suci yang akan menjelaskan ya 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan ya Suci. Iya. Oke, jadi ini lanjut ya, ini Suci. Ini ada lagi ya 7 jenis keangkuhan ya. Sabta mana? 1. Keangkuhan biasa, bahasa Pali mana. 2. Keangkuhan kebiasaan, keangkuhan kelebihan arti atau mana. Ketiga, keangkuhan sangat berlebihan, manati mana. 4. Keangkuhan pada keakuan, atma mana. 5. Keangkuhan karena menganggap diri sendiri hebat, abi mana. 6. Keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri, awa mana. 7. Keangkuhan sesat, miya mana.
Ada lagi. Oke, lanjut saja. Oke, kata saja. Yang pertama keangkuhan biasa, mana keangkuhan biasa. Apa yang disebut dengan keangkuhan biasa? Lalu merasa bahwa kebijaksanaan saya, jasa kebajikan dari pembinaan diri saya lebih banyak dari dia, lebih tinggi dari dia. Orang pada umumnya begini. Yang kedua adalah keangkuhan berlebihan atau atimana adalah keangkuhan karena melampaui atau lebih unggul dari orang lain. Pada kebijaksanaan dan jasa kebajikannya sama saja dengan orang lain. Bakat orang lain tidak jauh berbeda dari kita, namun kita menganggap diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Ini yang dinamakan keangkuhan berlebihan atau atimana. Berikutnya adalah keangkuhan sangat berlebihan. Mana keangkuhan sangat berlebihan mana ini terjadi ketika kebijaksanaan dan jasa kebajikan tidak sebaik orang lain, namun keangkuhan tersebut masih ada. Nah, saya nggak menjelaskan ini seperti tadi Linda Sece bilang ya, ada nanti Sylvia. Tapi saya ambil contoh dalam kehidupan kita ya, mungkin secara garis besar aja. Nah, apa sih, apa nggak, Siang Sisi, apa kita ada pernah nggak merasa, diri saya sekarang nih, tadi sama teman sama-sama jalan, nggak mengenal suci, tapi setelah misalnya nih saya udah mengenal suci, saya merasa diri saya lebih baik dari teman saya. Saat saya kegiatan di suci, tapi teman saya itu masih jalan-jalan, masih masih nge-mall gitu. Nah, apa saya ada nggak kalau kita ada pikir nih, saya merasa saya lebih baik dari mereka karena kita ini dicuci nih dan kita merasa kita memanfaatkan waktu, tidak sia-siakan waktu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu ini sebenarnya bisa menghambat kita dan ini bisa membuat kita memunculkan banyak noda batin yang membuat kita sadar tidak sadar itu bibit-bibit benih apa muncul keangkuhan, apalagi kita merasa ih, saya mah lebih pintar, saya lebih tahu nih, saya lebih bijak dari orang lain. Karena apa? Karena saya merasa nih, saya tiap hari sudah dengar ceramah, sudah belajar Dharma. Tapi yang sejak kita perlu ingat, kita ingat satu hal, teori yang kita pelajari dan teori yang sudah kita praktekkan, ini akan menghasilkan respon pada diri kita. Dan bagaimana diri kita merespon, itu bisa ada kebijaksanaan, tapi kita perlu ingat itu juga bisa muncul noda batin atau kegelapan. Karena itu kita belajar apa? Selalu sadar. Ini kita ibarat kata keangkuhan ini ibarat debu nih. Nah, atau selapis kain yang tipis yang gelap gitu, atau noda yang kotoran-kotoran yang bisa menutupin pandangan kita. Nah, ini bisa menjadi satu halangan bagi kita, bagi kebijaksanaan kita untuk bisa terpancar, ya kan? Nah, kita yang tidak suka mendengarkan juga sebenarnya ada keangkuhan di dalam diri kita. Makanya kita belajar mendengarkan. Mau untuk mendengarkan itu juga tidak mudah. Oke, kita next slide. Oke, ke Linda Suci ya. Nomor 4. Yang keempat adalah keangkuhan pada keakuan. Atma mana? Aku memperbesar diri saya sendiri. Keangkuhan pada keakuan. Atma mana? Yang demikian sudah sering kita dengar, hanya melekat pada wujud keakuan. Maka akan berpikir di dunia ini hanya demi saya. Hanya saya. Tanpa saya, maka tidak akan ada yang bisa tercapai. Perasaan bahwa dirinya lah yang paling hebat. Ini disebut keangkuhan pada keakuan. Atma mana? Yakni merupakan akar dari semua jenis keangkuhan. Karena titik pusat semuanya adalah dirinya sendiri. Yang kelima disebut keangkuhan karena menganggap diri sendiri hebat. Abi mana? Yaitu menganggap dirinya sudah mencapai arahat. Padahal sebenarnya kerisauan belum terputus sepenuhnya. Belum lenyap sepenuhnya. Belum mencapai yang demikian. Tapi menganggap telah mencapainya.
diri sendiri belum menghapus kerisauan hingga tuntas. Namun dia mengira bahwa dia telah mendapatkannya, belum mencapai pencerahan, tapi mengaku sudah tercerahkan. Ini yang disebut keangkuhan karena menganggap diri sendiri hebat, abimana. Jadi dari eh, me- dari saya menjelaskan sedikit ya. Jadi keangkuhan ya dan kesombongan ini ya eh, banyak ya, banyak ya. Hari ini saya mengetahui ya. Jadi eh, apakah diri sendiri ya em, yang paling memasuki yang lebih mana ya. Jadi kita jadi sendirinya akan merasa akan mengintrospeksi diri ya, yang mana diri sendiri yang lebih eh, meng, eh, eh, yang yang paling kita menganggap diri sendiri dirinya yang lebih menyesuaikan yang mana, yang lebih yang mencocokkan yang mana. Jadi kita dari ini kita bisa belajar ya eh, yang mana eh, dalam kehidupan kita sehari-hari ya apakah yang sering kita disebutkan mesibukkan pada diri sendiri ya contohnya ya lebih berpikir ya saya sangat sibuk ya apakah eh, sekelilingnya tidak melihatnya ya jadi merasa dirinya itu paling sibuk, yang paling bekerja, yang paling pintar ya, paling pintar masak ya, sendirinya masak yang paling hebat, yang paling enak, yang lain merasakannya belum cukup rasanya ya. Jadi semuanya kita uh, 反省自己ya. Oke, nah lanjut Suci. Oke, kata Bina saja. Keenam dinamakan keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri. Apa mana? Keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri, apa mana ini adalah hanya mengklaim bahwa saya lebih rendah dari orang lain, diri sendiri terus berpikir, aku tidak sebaik orang lain, namun lebih mampu adalah urusannya. Tidak ada hubungannya denganku, aku tidak perlu memohon kepadanya. Orang sejenis ini dinamakan keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri, apa mana. Ketujuh adalah keangkuhan sesat, mitya mana, terhadap dharma benar tidak dapat memperkokoh keyakinan dirinya, tidak hanya tidak benar-benar merenungkan dharma benar atau menyimpang. Sebaliknya, aku berpegang teguh pada pandangan salah yang sudah terbentuk sebelumnya. Hal ini akan menyimpang sampai mengarah ke sesat. Dia memandang rendah ataupun sebaliknya memfitnah benar, dharma benar ini semuanya adalah keangkuhan atau keangkuhan sesat atau mitya mana. Ya, paling enggak kalau kita orang yang merasa kalau kita merasa kita minder atau rendah diri ya ini ternyata sebuah keangkuhan ya Jo. Melepaskan tanggung jawab juga keangkuhan gitu loh. Ya, kalau kita mendengar dharma dengan gelas tertutup atau gelas yang penuh nih, ini juga sebenarnya diri kita ada keangkuhan. Nah, misalnya saat kita kegiatan kita merasa diri kita melakukan kesalahan dan tidak melakukan dengan baik, atau ketika dipuji kita langsung kayak menolak dan merasa ini, atau kita membanding enggak lah ketika umpamanya ada yang puji, sih dia bagus ya, enggak lah dia lebih bagus atau apa. Sebenarnya itu sadar nggak sadar kita membandingkan, kita merasa diri kita itu tidak lebih baik atau bagaimana, ini ngasih A si B si C, ini endingnya apa, ini kita juga membandingkan itu rendah diri yang kita sadar nggak sadar kita akan membuat diri kita ini ada noda angkunya. Endingnya lepas tanggung jawab, tidak mau belajar juga, susah kerja sama dan lain-lain, ini juga semua ada keangkuhannya. Kita next. Oke. Oke. Naskah Sutra. Gunung lingkaran besi besar, Gunung Meru, Gunung Mahameru, dan gunung lainnya beserta para makhluk di sana semuanya akan ditampakkan dalam tubuh ini.
Sutra Taibat 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Kita next, Linda Suci. Eh, 6. Para makhluk yang berada di dalam. Jika semua dari mereka memahami Buddha Dharma secara menyeluruh, semua kondisi tersebut akan berada dalam tubuh. Tubuh dan batin akan bisa memahaminya sampai tuntas. Niat batin kita berada di dalam tubuh kita, sehingga disebut terletak di dalam semua tubuh dan dinampakkan pada tubuh. Menampakkan gunung lingkaran besi. Bentuk dan rupa dari alam dunia besar. Benua Jambu Wipa adalah dunia kita. Bumi dan dunia yang kita tinggali, disebut sebagai benua Jambu Wipa. Dunia ini terdapat 4 bagian benua besar di tempat ini. Juga Gunung Semeru pada tempat ini. Ia terbagi menjadi 6 benua. Tempat yang kita tinggali sekarang disebut sebagai benua Jambu Wipa. Sehingga semuanya dikelilingi oleh lautan asin, Lavana Sagara ini. Dengan Gunung Semeru yang menjadi induknya, sangat banyak lautan yang mengelilingi tempat tersebut. Sehingga inilah satu sistem dunia kecil. Demikianlah yang dinamakan satu dunia. Jadi ini ya para makhluk berada di dalam ya memahami suatu kondisi ya berada dalam tubuh kita ya jadi apa yang dialami ya baik itu di luar atau di dalam ya itu semuanya ada berhubungan ya saling bergantungan ya dengan tubuh ya atau batin atau dinamakan dengan nama atau jasmani ya. Jadi kita berada di dalam tubuh kita ya. Di luar ya merupakan satu berada dalam alam semesta ya. Anggapnya satu dunia. Di dalam tubuh kita ini ya terdapat berbagai banyak dunia ya. Mereka memiliki banyak benua ya yang berada ya dalam tubuh kita ya. Seperti sel-sel ya. Mereka juga merupakan satu sel merupakan satu makhluk kita ya. Ya, ketika apakah kita menghidupkan ya, 我们的细胞 ya, makhluk kita meresponkan apakah kebahagiaan atau penderitaan yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi semuanya bisa menampakkan satu sistem dunia kita. Ini adalah satu pemahaman saya ya, pandangan saya saja. Lanjut saja. Oh, ada ya. Naskah sutra ke bawah hingga neraka awici dan ke atas hingga surga akanista. Segalanya dan semua makhluk akan dinampakkan dalam tubuh ini. Sutra teratai bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sorry saja. Ke bawah hingga neraka awici dan ke atas hingga surga akanista. Merujuk pada orang yang terlahir di tempat dengan penderitaan ekstrim yang tak berkesudahan dan berlapis-lapis.
ataupun orang yang menciptakan jalinan berkah besar dan terlahir kembali di surga akan setah dengan kebahagiaan paling tinggi. Oke, lanjut saja Kak Ernest. Para praktisi ini melihat membaca naskah sutra juga dapat memahami kondisi ini, sehingga demikian dikatakan. Apakah semuanya dapat memahami? Ini kalau dijelaskan tak terhitung banyaknya di dunia ini yang dapat mengumpamakan segala penderitaan pada sekeliling kita yang sekarang kita dapat mencapainya dengan berjalan, yang dapat terlihat, yang dapat melihat begitu banyaknya yang diberitakan, dapat terlihat begitu banyaknya yang diberitakan adalah benar. Bodhisattva sekalian harus menggunakan mata kebijaksanaan melihat dunia ini. Orang yang menderita di dunia ini, apakah tidak ada hubungannya dengan kita? Orang yang bijaksana menganggapnya ada hubungan karena kolong langit dan di atas bumi, alam manusia di tengahnya menciptakan berkah di dunia, maka dunia akan aman dan selamat. Yang sejak kita belajar mau menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bijak, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita di bumi yang sama, misalnya kalau kita yang sering, contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita yang sering memakai sampah plastik, botol minum sekali pakai, buang sampah, terus sampah plastik terus-menerus sembarangan, kalau lingkungan kita penuh dengan sampah plastik atau ibaratnya tersumbat atau apapun itu, ibaratnya kalau kayak kita merasa, oh rumah kita tinggi kok, kalau banjir nggak kena, sekalipun rumah kita tinggi, tidak kena banjir, tapi kita juga tidak bisa keluar dari rumah karena terjebak banjir. Nah, ini salah satu. Oke, kita next. Hmm. Sri Haryati oke kan yang sejaman kita boleh panggilkan Linda saja, kita panggilkan Sylvia Tan saja ya. Ya, Oke, untuk kita William saja nanti ya selesai iniin. Oke kan. Ya. Ya, Kangen ya kepada Linda Sucie dan kepada Heni Habas Sucie. Jadi Sesion Sucie, maaf ya hari ini saya mengambil waktu sharingnya dari Sesion Sucie ya untuk men-sharingkan ya mengenai 8 kesombongan dan 7 keangkuhan. Nah, jadi hari ini saya sangat bersyukur ya Sesion Sucie ya diberikan kesempatan untuk membantu Januar Sesyong ya sama Chen Sicie ya untuk melakukan sharing mengenai hal tersebut ya. Jadi kita lihat sama-sama ya Sesyong Sicie. Ya, jadi di ceramah pagi ini ya Master ada berbicara tentang 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kebohongan. Ya, umumnya sih orang mempergunakan istilah 8 jenis kesombongan atau 7 jenis keangkuhan atau paciao ciman ya Sesyong Sicie ya. Oke, Sicie, slide berikutnya. Ya, jadi penggalan ceramah tentang istilah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi di dunia ini, Sesyong Suci, orang miskin adalah sangat menderita. Orang kaya juga sangat menderita secara batiniah ya. Jadi 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan, ya inilah kerisauan di dalam batin kita, Sesyong Suci. Jadi membuat dunia ini tidak dapat terpuaskan semuanya. Jadi kita sebagai manusia seringkali menciptakan kerisauan di tengah orang banyak. Ya, tapi itu dikarenakan adanya penyakit berupa 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan. Ya, memang ini sangat susah terdeteksi ya, Sesyong Suci ya. Perlu pelatihan diri yang cukup lama, Sesyong Suci, untuk mendeteksi hal tersebut. Oke, slide berikutnya. Nah, cerita mengenai keangkuhan dan kesombongan, jadi kedua istilah ini ya. Jadi kalau sekilas ya, Sesyong Suci ya, kayaknya samalah ya. Tapi ternyata ada bedanya Sesyong Suci. Jadi kesombongan dan keangkuhan memang itu beda tipis. Ya, jadi sekilas sama, tetapi isinya berbeda Sesyong Suci. Nah, di kitab ini ya, di dalam Mahayana Satadharma Prakamuksa Sastra, ya ini ada disebutkan tentang perbedaan antara kesombongan dan keangkuhan. Nah, itu ada bedanya Sesyong Suci ya. Jadi sombong adalah ya maaf ya Sesyong Suci ya. Jadi sombong adalah sifat menyampaikan keunggulan diri ya
Sombong adalah sifat menyampaikan keunggulan diri di hadapan orang lain tanpa meremehkan orang lain. Dalam bahasa populer sekarang adalah merasa diri sendiri itu sangat hebat, merasa bangga atas kehebatan dan keberhasilan diri sendiri, serta mabuk di dalamnya. Jadi contoh nih, ini hanya contoh ya Sesion Secie ya, jadi bukan kondisi sebenarnya. Contohnya ini Januar Sesion seorang orator ulung ya. Jadi maka saat Januar Sesion mengatakan saya adalah seorang orator ulung dan cara bicaraku sangat disukai orang, hebat kan? Nah, ya kita bisa lihat ya Sesion Secie ya. Jelas sekali kalau Januar Sesiong itu tidak meremehkan lawan bicaranya. Nah, dia hanya membanggakan diri sendiri di hadapan lawan bicaranya itu. Nah, kalau pendengarnya merasa risih atas ucapannya, berarti pendengar itu yang bermasalah. Mungkin merasa malu atau minder karena tidak punya kelebihan yang dapat dibanggakan. Nah, tapi kalau pendengarnya adalah orang yang percaya diri, jelas dia akan salut, menghormati akan kelebihan dari Januar Sesiong. Ya, kita lihat slide berikutnya lagi. Ya, jadi sedangkan angkuh ya Sesion Secie itu adalah sifat yang menonjolkan diri dengan meremehkan orang lain di sekitarnya. Nah, jadi seakan-akan orang kita itu adalah manusia number one ya. Jadi lupa diri Sesion Secie. Nah, itu angkuh. Sebab ya setelah membandingkan diri dengan orang lain, lalu merasa lebih hebat dari orang lain dan timbul perasaan memandang rendah pada orang lain. Contohnya lagi nih, Cincin Secie ya. Jadi mengatakan saya cantik dan rapi, kalau engkau sudah jelek, bawa pula pantas orang tidak suka padamu. Nah, kayak gitu ya langsung disampaikan Sesion Secie ya. Nah, kelihatan ya bedanya ya Sesion Secie ya antara sombong dan angkuh. Nah, cukup jelas ya. Jadi sombong adalah kebanggaan diri ya, terlalu berlebihan ya, dan angkuh adalah wujud krisis percaya diri sehingga condong meremehkan orang lain Sesion Secie. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Ya, jadi dalam syair daripada Sutra Teratai bab ketiga, yaitu bab perumpamaan, ya disebut terdapat 500 orang yang berdiam di dalamnya. Nah, ada burung erang alap, ya, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, burung murai, burung punai, dan burung merpati. Nah, jadi ini burung-burung ini maksudnya ini apa nih ya antara kesombongan dan burung itu hubungannya apa sih ya? Jadi burung yang terbang di angkasa dan melihat dari atas ke bawah ya, sedangkan kita manusia berjalan di atas permukaan bumi. Nah, jadi kesombongan dan keangkuhan kita itu layaknya burung. Jadi selalu saja memandang orang dari tempat yang tinggi ya, menganggap dirinya sangat tinggi dan memandang rendah orang pada memandang rendah pada orang lain. Jadi burung adalah perumpamaan untuk kesombongan, Sesion Secie. Jadi kita boleh bertanya pada diri sendiri nih. Nah, apakah kita orang yang sombong ya? Jadi kalau jawabnya itu adalah iya, ya, maka boleh berkata, wah, jadi saya seperti burung aja nih. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk menurunkan kesombongan kita Sesion Secie ya. Jadi dalam syair sutra ini disebutkan tentang 8 jenis burung. Jadi ada burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, burung murai, burung merpati, burung dara ya. Jadi bagaimana mengumpamakan 8 jenis burung ini dengan kesombongan pada batin kita, Sesion Secie ya. Oke, slide berikutnya Secie. Jadi mari kita melihat ya pada gulungan keenam dari Fahua, Fahua Wenju ya, yaitu kata dan frasa dalam Sadharma Pundarika ya, dari karya Master Tzu ya, sang pendiri mazhab Tiantai di Tiongkok ya, di mana ada perumpamaan 8 kesombongan dan 8 jenis burung. Nah, dalam Manjusri, Pacipraca Sutra, sutra tentang pertanyaan Manjusri ya, Bodhisattva Manjusri pernah sekali ketika Manjusri Bodhisattva bertanya, Buddha mengibaratkan 8 jenis burung ini dengan 8 kesombongan dalam diri manusia. Ya, jadi slide berikutnya Secie, ya pertama ada ya, slide berikutnya ya Secie ya. Jadi yang pertama adalah kesombongan
Karena merasa kuat layaknya burung elang. Nah, Master menjelaskan arti dari perumpamaan ini sebagai berikut. Burung elang memiliki sifat yang merasa lebih superior dan suka menindas yang lemah. Jadi juga sejenis yang lebih kecil ya. Jadi dipergunakan untuk mengumpamakan adalah seseorang yang mengandalkan postur tubuhnya yang kekar dan kuat untuk menindas sesama. Jadi layaknya seperti seekor burung elang ya. Itu sebabnya disebut sombong karena kuat layaknya burung elang ya. Jadi kita lihat lagi ya. Slide berikutnya, Secie. Ya, selanjutnya kita membicarakan tentang kesombongan yang diumpamakan dengan burung hantu ya. Jadi kesombongan karena kelahiran atau kasta layaknya burung hantu, Master mengatakan bahwa seseorang yang mengandalkan kelas sosial atau kedudukan yang lebih tinggi untuk menyombongkan diri dan menindas orang lain yang lebih lemah. Bahkan ibarat burung hantu yang selain merasa kuat dan berkuasa, sombong juga tidak berbakti pada orang tuanya, bahkan bahkan mungkin saja setelah besar ya akan memakan orang tuanya sendiri. Jadi sebagian orang juga begitu ya, meski orang tua telah bekerja keras untuk membesarkan mereka ya, tetapi dikarenakan orang tua tidak bersekolah tinggi, sang anak lalu berpikir, aku adalah seorang yang sangat sukses, tapi engkau orang tuaku tidak sekolah ya, aku merasa malu sekali. Jadi merasa takut orang lain tahu kalau orang tuanya tidak bersekolah atau penampilan mereka itu tidak rapi dan lain sebagainya. Jadi itu sebabnya mereka tidak berbakti pada orang tua. Jadi itu layaknya burung hantu ya, Sesion Secie ya. Jadi ini juga sangat banyak sekarang terjadi ya, Sesion Secie ya. Kita bisa melihat media sosial ya. Nah, itu bukan hal awam lagi, Sesion Secie ya. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya, kesombongan berikutnya yaitu kesombongan karena memiliki materi layaknya Raja Wali. Nah, jadi Master mengatakan ini adalah perumpamaan bagi seseorang yang mengandalkan materinya untuk menyombongkan diri dan menghina orang lain. Ada nggak kejadian tersebut? Ada ya, Sesion Secie ya. Jadi ini ibarat burung Raja Wali yang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan dan menindas burung lainnya. Jadi dikatakan sombong ya karena memiliki materi layaknya burung Raja Wali. Nah, jadi memang ketika Raja Wali lahir, Sesion Secie ya sudah beranggapan bahwa spesiesnya adalah sangat kaya dalam segala aspek. Dia merasa sombong, suka melecehkan yang lain ya. Jadi Raja Wali merupakan salah satu jenis burung yang terkuat. Mereka terbang tinggi dan sangat kuat, Sesion Secie. Jadi ada sebagian orang yang lahir dalam keluarga kaya atau ternama, dia tidak pernah mengecap penderitaan yang mungkin dialami oleh orang yang lebih miskin, Sesion Secie. Maka dia merasa sombong dan membeda-bedakan orang berdasarkan status diri, bahkan menganggap nyawa orang lain tidak berharga sama sekali, Sesion Secie. Jadi ini adalah kesombongan karena memiliki materi layaknya Raja Wali, Sesion Secie. Oke, slide berikutnya, Secie. Ya, jadi selanjutnya kesombongan keempat adalah kesombongan karena bebas layaknya burung bangkai. Nah, apalagi nih ya. Jadi Master pernah mengatakan kalau burung bangkai juga merupakan burung berukuran besar. Jadi jenis burung ini ya merasa bahwa kalau pola hidupnya lebih hebat daripada burung lainnya. Jadi mata burung bangkai sangat indah ya. Burung ini merasa kalau mereka bisa berbuat sesuka hati, Sesion Secie ke sana kemari dengan bebas di dalam hutan, ya itu sebabnya mereka sangat sombong. Jadi kesombongan karena bebas layaknya burung bangkai adalah seseorang yang menganggap dirinya telah tumbuh besar, memiliki kecerdasan, ya, memiliki kemampuan dan kepribadiannya sangat unggul. Bahkan kalau berbuat salah juga menganggapnya sebagai masalah ada apa pada orang lain ya. Jadi kondisi batin ini adalah kesombongan karena bebas layaknya burung bangkai ya, Sesion Secie ya. Oke, slide berikutnya, Secie. Ya, kemudian kita akan membahas tentang 4 macam burung berukuran kecil nih ya. Ini membuktikan kalau bukan saja burung besar yang memiliki kesombongan ya, tapi burung kecil juga bisa sombong, Sesion Secie. Nah, jadi kesombongan kelima adalah kesombongan karena usia panjang, layaknya burung gagak. Nah, jadi Master mengatakan kalau ada orang yang menganggap usianya sangat panjang, jadi suka menyombongkan diri pada orang ya, ibarat burung gagak yang mengasuh orang tuanya dan berusia panjang. Jadi dikatakan sombong karena usia panjang layaknya burung gagak.
Nah, jadi kesombongan ini hubungannya dengan usia dan pengalaman hidup Sisyong Sece. Nah, kondisi yang sering muncul adalah orang yang berusia lanjut, suka berlagak tua dan mengatakan, ya saya sudah cukup tua ya. Garam yang saya makan lebih banyak daripada nasi yang kalian makan ya. Juga ada yang orang yang memiliki pengalaman kerja lebih lama ya. Ketika mengajari orang baru suka mengatakan, saya sudah ajarkan berulang kali. Kenapa kamu masih bodoh saja, ya? Orang yang sombong karena panjang umur atau berpengalaman bisa diumpamakan dengan burung gagak. Jadi ini dikatakan sombong karena usia panjang layaknya burung gagak, ya, Sesian Secie. Oke, slide berikutnya, Secie. Ya, jadi selanjutnya adalah kesombongan keenam, yaitu kesombongan karena cerdas layaknya burung murai. Jadi master mengatakan bahwa orang yang mengandalkan kepintarannya untuk menyombongkan diri pada orang diibaratkan burung murai yang merupakan burung yang paling cerdas, mampu meramarkan nasib baik atau nasib buruk orang, Sesiun Secie. Nah, jadi pada diri orang yang cerdas dan ligat juga akan timbul perasaan lebih unggul daripada orang lain. Jadi ini dikatakan sombong karena cerdas layaknya burung murai ya, Sesiung Secie. Oke, slide berikutnya Secie. Nah, selanjutnya kesombongan ketujuh adalah kesombongan karena berbuat baik layaknya burung merpati. Jadi master mengatakan bahwa orang yang mengandalkan dirinya mampu berbuat sedikit kebajikan, maka sudah menyombongkan diri pada orang-orang yang bermolar. Ya, jadi ibarat burung merpati yang biarpun diri sendiri sangat yang lambat belajar, ya, namun tidak sadar kalau dirinya itu lambat. Jadi dikatakan sombong karena berbuat baik layaknya burung merpati. Nah, jadi kesombongan ini sebetulnya sangat mudah ditemukan. Kadangkala kita melakukan sedikit perbuatan baik, ya, terus merasa bangga, ya, lupa daratan Sesiun Secie, ya. Jadi beranggapan kalau diri sendiri adalah orang yang baik, ya. Padahal pelatihan diri itu masih sangat panjang, ya, Sesiun Secie, ya. Jadi itu benar batin kita itu, pikiran kita itu, ucapan dan perbuatan itu benar-benar harus dijaga, Sesiun Secie. Oke, berikutnya, slide berikutnya, Secie. Nah, kesombongan terakhir adalah kesombongan karena kerupawaan layaknya burung dara, ya, atau merpati, Sesiun Secie. Jadi master mengatakan orang yang menganggap dirinya itu cantik, ya, dan menyombongkan diri pada orang bagaikan berbagai jenis burung dara yang mengandalkan rupanya yang cantik dan tampil di depan. Nah, jadi kalau dikatakan sombong karena rupa layaknya burung dara, kesombongan ini menunjukkan kalau sangat percaya diri pada rupa sendiri atau karena memiliki paras cantik atau tampan. Nah, maka sering mendapatkan bantuan dari orang, sehingga secara perlahan-lahan timbul perasaan kalau diri sendiri lebih tinggi dari orang lain, lalu meminta pelayanan khusus, ya. Mungkin saja ada orang yang memiliki rupa biasa-biasa saja, ya, tapi beranggapan diri sendiri itu sangat cantik. Nah, jadi kesombongan yang timbul akibat kemelekatan pada rupa itu disebut kesombongan karena kerupawanan layaknya burung dara, Sesiun Secie, ya. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya, ya. Jadi kita ulangi lagi nih 8 kesombongan, ya. Jadi ini ada gambar burungnya, ya, yaitu kesombongan karena kuat, ya, kesombongan karena kasta, ya, kesombongan karena kaya, kesombongan karena bebas, kesombongan karena usia panjang, kesombongan karena cerdas, kesombongan karena berbuat baik, dan kesombongan karena kerupawanannya. Jadi apakah Sesiun Secie sering merasakan kalau dikarenakan pengaruh dari kondisi luar, ya, dalam batin kita itu timbul kondisi demikian dan muncul kerisauan. Nah, Sesiun Secie, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, Sesiun Secie, ya. Jadi bahkan ya tanpa disengaja timbul keangkuhan lagi, ya, tanpa sengaja, ya, menghina orang lain lagi, Sesiun Secie. Nah, jadi pendek kata, Sesiun Secie, ya, segala jenis burung, ya, suka เอาพี่วันเดี๋ยวเธอ ya, เดี๋ยว dan วัน memandang rendah ke bawah. Ya, jadi antar sesama burung juga saling melecehkan, Sesiun Secie, ya. Ada kesombongan karena kuat, kasta, kaya, bebas, cerdas, berbuat baik, dan kerupawanan, ya, sebanyak 8 jenis.
Jadi kadangkala kita manusia adalah hampir sama dengan burung dan hewan ya. Buddha mengumpamakan sifat manusia dengan berbagai jenis burung yang terbang atau hewan yang berjalan. Jadi manusia memiliki kesamaan dengan mereka, yaitu sebabnya orang zaman dahulu kala sering berkata ya, manusia dan binatang sebetulnya tidak banyak berbeda. Ya, jadi ya kita lihat slide berikutnya lagi ya, Sesiun Secie ya. Ya, jadi kita akan membahas tentang keangkuhan. Nah, tadi sudah 8 kesombongan, ini berikutnya adalah eh, keangkuhan ya. Jadi dalam Sutra Pertobatan Air ya disebutkan bahwa tabiat buruk berupa kesombongan dan keangkuhan ada pada diri hampir setiap orang. Ya, jadi hanya saja ya kesombongan itu di dalam ya tersimpannya di dalam Sesiun Secie. Terus keangkuhan itu ditunjukkan di luar Sesiun Secie. Nah, jadi dalam ceramah pagi ini ya sangat menarik ya sebenarnya ya Sesiun Secie ya. Master sudah menjabarkan ya tentang 7 keangkuhan ini ya. Di 7 jenis keangkuhan adalah 1 keangkuhan biasa, 2 keangkuhan berlebihan, 3 keangkuhan yang berlebihan, yang sangat berlebihan ya. Terus keangkuhan pada keakuan, terus ada keangkuhan karena menganggap diri sendiri hebat, terus ada keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri. Yang terakhir adalah keangkuhan sesat. Ya, kita lihat ya penjelasannya Sesiun Secie. Jadi sekarang coba kita perjelas lagi ya apa saja 7 jenis keangkuhan ini. Jadi mari kita renungkan ya apakah dalam diri kita itu terdapat ya sifat buruk-buruk ini. Ya, jadi nggak usah dijawab ya Sesiun Secie, kita sama-sama belajar ya. Namanya kita juga lagi belajar Sesiun Secie, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama melakukan pelatihan diri. Marilah kita sama-sama merenungkan ya, apakah dalam diri kita itu terdapat sifat buruk ini ya Sesiun Secie ya. Jadi yang jenis pertama adalah keangkuhan biasa atau mana. Nah, apa yang dimaksud dengan keangkuhan yang biasa, Sesiun Secie? Kita bisa menyatakan bahwa diri kita itu memiliki kebijaksanaan dan pahala kebajikan yang melebihi orang lain. Nah, inilah keangkuhan biasa. Jadi kita merasa kalau kebijaksanaan kita adalah pahala kebajikan yang diperoleh dari proses pembinaan diri kita adalah melebihi orang lain, Sesiun Secie. Nah, jadi ini adalah sifat manusia pada umumnya. Jadi menganggap diri sendiri lebih unggul ya terhadap orang yang memang lebih kurang. Ya, menganggap diri sendiri lebih unggul terhadap orang yang memang lebih kurang. Ya, jadi kadangkala ada sebagian orang dalam pergaulannya Sesiun Secie ya selalu beranggapan kalau aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Jadi apa hubungannya engkau dengan aku? Emang gua pikirin, ya. Ini membuat orang ini bersikap dingin pada orang lain. Ya, jadi membuat orang lain itu berpandangan bahwa dirinya sangat sombong. Terus dan sulit berteman dengannya. Nah, ini juga merupakan keangkuhan Sesiun Secie ya. Slide berikutnya, Secie. Keangkuhan kedua, yaitu keangkuhan berlebihan atau atimana Sesiun Secie ya. Mungkin kebijaksanaan dan pahala kebajikan kita itu sama dengan orang lain. Kemampuan dan apa yang telah kita perbuat hanya berbeda tipis dengan orang lain. Tapi dalam hati kita merasa mana mungkin aku lebih baik loh dari orang itu ya. Jadi aku lebih mampu dari orang itu. Jadi ketika kita berada di antara orang-orang yang memiliki kemampuan yang setara dengan kita, namun kita masih merasa lebih unggul daripada orang lain. Nah, inilah yang namanya keangkuhan berlebihan, ya. Oke, slide berikutnya. Keangkuhan ketiga atau keangkuhan sangat berlebihan atau manati-mana. Jadi kalau tadi kita setara dengan orang lain, namun masih menganggap kita itu lebih baik ya dari orang ya, maka sekarang sudah lebih jelas kebijaksanaan dan pahala kebajikan kita kalah dari orang. Namun kita masih menganggap diri kita lebih baik darinya. Nah, ini adalah sudah angku, masih tambah angku lagi ya. Jadi ada plus-plus Sesiun Secie ya. Jadi ini disebut keangkuhan sangat berlebihan ya. Jadi sudah ditambah lagi Sesiun Secie. Oke, kita lihat lagi keangkuhan yang keempat. Ya, next. Keangkuhan pada keakuan atau atma mana Sesiun Secie. Jadi sudah angku ditambah lagi dengan aku.
Ya, jadi ini adalah keegoan yang paling parah Sesion Secie ya, menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain ya. Karena kemelekatan ya pada keangkuhan Sesion Secie kita selalu menganggap pendapat atau pandangan kita itu lebih baik dari orang dan berusaha untuk membuktikan kalau orang lain itu tidak sebaik kita Sesion Secie. Nah, jadi kalau kamu lakukan saja apa yang aku katakan. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau kamu lakukan dengan benar, itu karena aku. Tapi kalau salah, nggak ada hubungannya dengan aku. Nah, jadi kalau benar dia ya, kalau salah bukan karena dia, Sesion Secie ya. Jadi memang ini tabiat ya, memang sangat unik Sesion Secie ya. Jadi orang yang angkuh dan membesar-besarkan diri seperti ini, ya jadi ini disebut orang yang memiliki keangkuhan pada keakuan. Jadi orang yang demikian akan sangat terasing dari pergaulan ya, Bobhing Iwa, dan sangat menderita Sesion Secie ya. Oke, kita lihat keangkuhan kelima Sesion Secie. Ini adalah keangkuhan seakan sudah menguasai atau abimana. Nah, jadi dalam Sutra Taratai disebutkan ada 5.000 orang murid yang menganggap diri mereka telah mendapatkan segala kebijaksanaan dan menolak untuk mendengarkan pembabaran Sutra Taratai. Nah, jadi maka Buddha mengatakan mereka berpendapat bahwa mereka telah memperoleh apa yang sebenarnya belum mereka dapatkan dan telah membuktikan apa yang sebenarnya belum mereka buktikan. Nah, jadi ini adalah keangkuhan yang paling jahat di antara segala jenis keangkuhan. Padahal hanya tahu sedikit, tetapi menyatakan sudah tahu semuanya Sesion Secie. Nah, jadi seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mau mengecilkan keakuan, tidak mau merendahkan hati untuk bertanya pada orang lain, belagak mampu, membesar-besarkan diri ya. Semua ini disebut keangkuhan seakan ya sudah menguasai. Nah, jadi Master pernah mengingatkan kalau dalam belajar agama Buddha ini adalah kelisauan paling parah dan sering menjadi hambatan terbesar dalam pembinaan diri Sesion Secie. Ya, oke ya, kita lihat lagi slide berikutnya ya. Jadi keangkuhan keenam adalah keangkuhan dari yang lebih rendah atau afamana. Jadi merasa diri sendiri tidak sebaik orang ya. Tapi jika orang lain lebih baik, apa hubungannya dengan aku ya? Sebab aku tidak butuh apa-apa darinya. Nah, ini disebut keangkuhan dari yang lebih rendah. Nah, sudah tahu diri sendiri tidak mampu ya, tapi tidak mau mengakuinya. Malah berkata, kalian memang hebat, tapi apa hubungannya dengan aku? Orang demikian tidak tahu menghormati orang. Nah, sudah tahu diri sendiri tidak sebaik orang, tetapi tidak merasa diri sendiri tidak perlu meminta bantuan orang. Nah, jadi membiarkan diri sendiri itu terjerumus dalam jalan buntu Sesion Secie. Jadi putus asa ya, sudah putus asa tapi secara angkuhnya. Jadi inilah keangkuhan dari yang lebih rendah. Orang yang tidak mau mencari kemajuan dan mungkin memiliki perasaan rendah hati, memiliki perasaan rendah diri dan membangkitkan keangkuhan ini jadi keangkuhan dari yang lebih rendah jika mematikan akar pembinaan diri kita Sesion Secie. Jadi ya antara kesombongan dan keangkuhan ini kita perlu sangat hati-hati Sesion Secie ya. Sangat hati-hati ya, hati-hati apa? Ayo bertanya kepada diri sendiri, sering-sering merenung nih. Ada enggak nih ya Sesion Secie ya? Nah, ini keangkuhan ketujuh Sesion Secie atau keangkuhan sesat. Ya, jadi mitya mana. Sesat ini di sini ya artinya ya cara berpikir agak menyimpang. Nah, cara berpikirnya sudah menyimpang Sesion Secie. Tidak secara cermat mengamati dan memeriksa apakah benar atau salah. Tapi bersikeras pada pandangan diri sendiri. Wah TTE ya, kalau bahasa Hokkien wah TTE ya. Yang sejak awal sudah ada ya, jadi tidak percaya pada pandangan orang lain. Nah, jadi meremehkan segalanya dan tidak percaya pada hukum karma Sesion Secie. Jadi pemikiran seperti ini disebut keangkuhan sesat ya. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya Secie. Ya, jadi Sesion Secie ya. Lalu dampak apa yang dibawakan oleh keangkuhan pada diri kita Sesion Secie? Ya, jadi mungkin kita kurang jelas ya melihat pada diri sendiri Sesion Secie ya. Karena kita biasanya lebih pintar kalau melihat pada orang lain.
Benar atau tidak? Sangat susah ya. Itu memang kebanyakan kita menilai orang lain ya. Sebenarnya kita coba belajar Siung Secie ya. Kita lihat diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita harus senantiasa mengendalikan kondisi batin kita. Karena terutama ya dari timbulnya perasaan angkuh ya, jika ada perasaan sombong dan angkuh dalam hati ya, terus timbul hati itu membedakan diri ya, membedakan di antara aku dan dia. Sebagaimana disebutkan ya, keangkuhan adalah setinggi gunung dan membuat air Dharma itu tidak mampu menembusnya. Nah, kesombongan dan keangkuhan ini bisa menutup kebijaksanaan hakiki. Jadi juga bisa membuat kehidupan menjadi menderita tak terucapkan. Jadi pada suatu hari murid Konghucu ya, Sikong Cikong ya, bertanya pada Konghucu ya, seseorang yang pada saat miskin tidak mau menjilat atau pada saat kaya tidak sombong, bagaikan dirinya. Konghucu menjawab, itu cukup baik. Tetapi alangkah baiknya bila pada saat miskin tetap gembira dan pada saat kaya tetap tahu bertata krama. Jadi benar sekali Sesiun Sece ya, kita bukan saja jangan sombong dan angkuh ya, juga perlu memperlakukan orang dengan lebih baik. Bertutur kata lemah lembut ya, bersikap penuh sopan santun. Jika mampu berbuat demikian tentu saja sangat sempurna Sesiun Secie. Jadi jika ya kita mampu menjernihkan niat pikiran kita, dalam setiap niat tersimpan pikiran baik. Ya, niat itu benar-benar itu harus dijaga Sesiong Secie ya. Niat pikiran sebersih pikiran yang tiba-tiba muncul pada saat kita mau melakukan sesuatu ya. Jadi setiap niat ya tersimpan baik itu kita simpan ya. Terus menaruh hormat pada orang lebih tua, memberi persembahan pada mereka dengan segenap hati, bersikap rendah hati terhadap orang yang lebih muda dan giat memberi penghiburan dan bimbingan pada mereka. Jadi, jika harus menghilangkan gunung keangkuhan kita, barulah air Dharma ini yang penuh kebijaksanaan ini bisa mengalir tanpa hambatan, Sesiun Secie. Nah, jadi ya Sesiun Secie ya, ini ada berbagi 20 kata dari Stephen Huang Sesiong ya, bersumbangsi tanpa pamrih, bersyukur ya, menghormati dan cinta kasih, lapang hati dan niat murni, tidak perhitungan dan tidak membandingkan Sesiun Secie ya. Jadi kan entacia. Jadi Sesiun Secie ini juga nanti saya akan share di ruang sharing Dharma Sesiun Secie ya. Jadi kegiatan ini ya mengenai kesombongan dan keangkuhan ini Sesiun Secie ya, kita juga bisa melakukan suatu kegiatan ya, kegiatan sharing peserta ya. Kita bisa kayak melakukan tujuan kegiatannya itu apa ya, persiapan kegiatan ini apa saja ya. Nanti saya akan share ya, karena waktu juga Sesiun Secie ya cukup panjang ya hari ini. Terus ada rundown kegiatannya, nanti saya share ya bagaimana caranya menghapus kesombongan ini. Nah, nanti ini kegiatannya ini nanti caranya ini kita bisa melakukan kegiatan ya di Huai kita atau di Shelly kita ya, Sesiun Secie kayak kuis gitu ya, beserta nanti saya akan sharekan videonya juga Sesiun Secie. Marilah kita bersama-sama ya, kita sama-sama mengikis ya kesombongan dan keangkuhan yang memang ada dalam diri yang susah terdeteksi Sesiun Secie. Jadi kita sama-sama belajar ya supaya kesombongan dan keangkuhan kita itu terkikis Sesiun Secie. Nah, jadi nanti di situ ya saya juga akan share ya kata-kata perenungan ya, apa yang akan disampaikan pada saat melakukan kegiatan tersebut Sesiun Secie ya. Jadi sangat banyak ya kata-kata perenungan ya, kata-kata perenungan ada yang untuk menghadapi kesombongan karena merasa kuat, ada yang kata perenungan. Ini kata perenungan master ya, untuk menghadapi kesombongan karena merasa berkasta, menghadapi kesombongan karena merasa kaya, menghadapi kesombongan karena merasa bebas, menghadapi kesombongan karena merasa panjang umur, dan menghadapi kesombongan karena merasa pintar, terus menghadapi kesombongan karena merasa berbuat baik, dan menghadapi kesombongan karena merasa berpenampilan baik. Ya, jadi marilah ya kita
belajar bersama ya, merenung bersama, melakukan pelatihan diri bersama ya, karena semua kesombongan, keangkuhan ini ya sudah disampaikan oleh Master ya. Jadi untuk belajar Dharma itu tidak cukup hanya kita seperti ini ya, mendengarkan Shui Siang setiap pagi sesiun suci ya. Tapi setelah acara ini kita perlu belajar merenungkan tadi apa sih yang disampaikan oleh Master. Tidak cukup itu juga sesiun suci. Kita perlu melakukan pelatihan diri juga sesiun suci. Caranya bagaimana pelatihan diri sesiun suci? Yaitu turun ke kerumunan orang banyak ya. Terus sesiun suci sudah turun ke kerumunan orang banyak, terus praktekkanlah sesiun suci ya. Di sanalah kita diasah sesiun suci. Oke, sharing saya sampai di sini sesiun suci ya, karena maaf ya agak panjang ya sesiun suci kan en ya. Oke, kan en. Nanti PPT-nya akan di-share di ruang sharing ya sesiun suci ya kan en ya. Kan en, Heni Haba suci dan Linda suci kan en. Cảm ơn Sylvia Kan của en. chị sharing Ya, ya. kan Ya. en ya suci. Ya. Eh, karena berhubung dengan waktu ya, Henny Suci, Henny Haba Suci, apakah kita quiz dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan sharing ya, Sung Suci ya. Oke, boleh Suci. Ya. Syifa Siang Kamis 13 Februari 2025, Sutra Teratai bab 19, episode 1707. Cara menjawab kuis ya. Jadi semuanya udah tahu ya. Ceknya di room everyone ya. Jangan cek room di absensi ya. Langsung saja. Oke, KN kita mulai. Eh, soal pertama, kuis pertama, artinya menahankan akumulasi dari penderitaan. A. Cinta kasih. B. Saha. C. Kebijaksanaan. D. Dharma. E. Welas asih. Langsung saja. Mari sama-sama belajar ya. Oke, saya tidak hitung waktu ya. Oke, KN host telah close ya. Jadi jawabannya adalah B, Saha ya. Jadi judulnya Saha. Oke, lanjut saja KN. Oke, nomor 2 ya. Berapa kali Buddha memutar roda Dharma untuk mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada 5 biksu? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Berapa kali, Siap Suciman? Jawab. Udah cross ya. Oke, 3 kali. Next, Linda Suci. Ini kuis di 3, 12 nidana dimulai dari A. Kesadaran, B. Kelahiran, C. Perasaan, D. Sentuhan, E. Kebodohan batin. Jadi dimulai dari Oke, udah close ya. Jadi jawabannya adalah E ya, kebodohan batin. Oke, next C. Oke. Apa yang menyebabkan kemelekatan? A. Kesadaran, B. Kelahiran, C. Perasaan, D. Nafsu keinginan, E. Sentuhan. Oke, cross D. Jawabannya nafsu keinginan. Next, Linda Suci. Nomor 5, di dalam episode ini, Master menceritakan tentang gunung sampah. Terletak di manakah gunung sampah? A. Cape Tom. B. Kairo. C. Nairobi. D. Luangda. E. Johannesburg.
Oke, sudah close ya. Jawabannya adalah C, Nairobi. Lanjut saja. Oke, yang keenam di episode ini masih menceritakan tentang 3 negara yang tertimpa bencana di tahun 2019. Di manakah perjalanan pertama dimulai? Pertama dilakukan A. Malawi, B. Cape Town, C. Durban, D. Zimbabwe, E. Alexandra. Jawabannya adalah luas ya. A. Malawi. Oke, kan ya Seon Sejemen. Kita Linda saja sambil menunggu pemenang. Kita panggil Vivian Seje baru Ya. Jangka Wijaya Sesyong ya. Ya, Oke, Seje. silakan Vivian. bilang saja. 感恩师兄师姐，感恩 Henny Haba dan Linda 师姐。Naskah Sutra Gunung Lingkaran Besi, Gunung Lingkaran Besi Besar, Gunung Meru, Gunung Mahameru, dan gunung lainnya. Beserta para makhluk di sana, semua akan ditampakkan dalam tubuh ini. Dengan pegunungan lingkaran besi, ini adalah deretan gunung lingkaran besi yang mengelilingi lautan asin dan membatasi satu sistem dunia kecil. Semua makhluk dalam maharibu dunia pernah ditampakkan pada tubuh ini. Dan di luar terdapat 7 pegunungan dan 8 lautan. Lautan ke-8 inilah adalah lautan asin dengan 4 benua besar dari Jambudvipa dan juga pegunungan yang mengelilingi lautan asin inilah yang disebut pegunungan lingkaran besi. Dan naskah sutra yang kedua, ke bawah hingga neraka Avisi dan ke atas hingga surga Akanista, segalanya dan semua makhluk akan ditampakkan dalam tubuh ini. Merujuk pada orang yang terlahir di tempat yang penderitaan ekstrim yang tak berkesudahan dan berlapis-lapis, orang yang menciptakan jalinan berkah besar dan terlahir kembali di surga Akanista dengan kebahagiaan yang paling tinggi. Semua gunung, sungai, dan tanah, kondisi bahagia, 享有家庭和协和和的应该常常 serta para makhluk dari 6 alam kelahiran, semuanya akan ditampakkan dalam tubuh ini. Jadi dari sinilah kita bisa melihat bahwa dengan adanya 12 sebab musabab yang saling ketergantungan, yaitu akan dari akumulasi dari penderitaan ini, sehingga timbul kebodohan batin, bentuk-bentuk karma, kesadaran, batin jasmani, 6 landasan indria, sentuhan, perasaan, nafsu, keinginan, kemelekatan, dan proses penjelmaan, yaitu kelahiran, dan usia tua dan kematian. Inilah juga 12 nidana yang dari benih sebab sehingga akan menimbulkan buah akibat. Dan juga dari sini akan timbul 7 jenis keangkuhan dan 8 jenis kesombongan. Ini dibagaikan, diumpamakan seperti lingkaran besi yang berjenjang. Kang En Sesiong Sejie. 感恩bilang saja. 感恩 sharingnya ya. Oke, jadi tadi ada Jangka Wijaya Sesyong yang raise hand ya. Silakan Sesyong. Aduh, keburu nggak ini? Silakan Sesyong, jawab ini ya waktu ya. Ini pemenang kuis gimana? Saya Enggak apa-apa, Sharing. pemenang kuis kalau yang mau sharing Sharing boleh langsung raise aja. hand. Selesai Jangka Wijaya Sesyong. Kan, Masih ada Cici. sisa 6 menit. Nggak, soalnya bicara tentang kesombongan ini, saya mau cerita apa yang saya alami sih. Ya, saya berusaha press ya. Ini penting juga. Iya, dipersingkat. Ya. Oke Singkat lah, langsung padat. aja ya. Kanan Sada Kaisa dan kanan Sesyong Sejemen yang ada di sini. Ya, 哎呀，在哪卖了？
minggu depan apa? Yaitu training. Jujur aja, sesungguhnya. Pada saat saya ikut training, bukan tambah benar otak saya, yang ada tambah sombong. Kenapa sesungguhnya? Karena gini, saya sebelum masuk Seci, saya memiliki banyak pengetahuan tentang Dharma. Ya banyak atau enggak ya, sedikit lebih banyak lah ya. Sedikit mengerti, sedikit lebih paham, tapi sombongnya itu luar biasa. Terus terang saja. Ditambah lagi background saya adalah lulusan ITB. Saya ikut training, patokannya ada training point one ya. Bukan semakin terinspirasi, malahan semakin sombong, semakin sebel, dan semakin meremehkan dengan kata. Maaf ya, tim trainingnya terutama ya, jangan marah dulu ya, saya belum selesai ceritain ini cerita sebelum nih, jadi mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Apa itu? Aduh, konten trainingnya nih receh bener ini. Kayak ngajarin basic bener ini. Itu reaksi pikiran saya yang saya sebenarnya lawan. Tapi anehnya, secemen. Training minggu depan kenapa saya daftar ya di bulan Januari ya di grup Sili saya ya. Itu kira-kira. Memang terus terang aja ya. Memang konten trainingnya itu, maaf ya, memang basic atau apa. Namun yang menariknya ya, saya seminggu terakhir ini ya, seminggu atau 2 minggu terakhir bahkan jelang Imlek ya, tiba-tiba saja tuh saya dapat wangsit. Wangsit yang pertama, cobalah saya memposisikan diri sebagai orang yang mengurus training, mengurus konten training. Saya sebutnya sebagai tim training. Kalau saya menjadi posisi tim training, menghadapi peserta yang point one ya, patokan saya itu adalah point one. Yang dimana sesungguhnya kita udah tahu ya, yang nama relawan di sini ataupun di luar, keanekaragaman background-nya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Ada yang background pendidikan, maaf, tidak tamat SD, juga ada. Ada yang background sampai S3. Kalau S3 mungkin bisa dihitung dengan jari lah ya. Kalau nggak salah, 2 orang yang saya tahu sekarang on the way menuju 3. Nah, demografinya artinya tinggi. Belum lagi juga pekerjaan atau apa tuh banyak sekali. Saya sempat berpikir kalau berada di posisi tim training, pasti akan berpikir bahwa materi training yang akan diberikan maunya semuanya masuk. Mengingat peserta training nanti itu bukan hanya orang Jakarta doang, tapi dari seluruh Indonesia yang datang ke ikut training, ditambah lagi sudah effortnya apa? Keluarin biaya tiket yang lumayan ya, yang katanya penerbangan domestik itu lebih lumayan daripada penerbangan internasional. Sampai sekarang masih. Itu effort juga, apalagi saya tahu juga keluar tiket sendiri juga. Akhirnya saya jadi paham dari sisi tim training, ya walaupun sebagian ya sedikit paham ya karena walaupun saya nggak terlibat dalam tim training, tapi saya sudah mulai paham bahwa lebih baik mungkin basic tapi semuanya masuk, semuanya dapat. Dan juga di saya ya pelatihan diri juga lah, sesungguhnya lah. Saya harus belajar nanti kalau pada saat tanggal 22 dan tanggal 23 nanti, ya kalau ada materi masuk, dengar saja. Kalau ada materi yang sudah mendengar berulang-ulang kali, ya sudah. Terima dengan tenang dan rasakan mungkin kepada peserta lain yang lagi semangat training, ya kita saya rejoice-kan saja. Saya appreciate saja dan tetap saja mendoakan supaya yang ikut training dari luar kota bisa semakin terinspirasi dan mendoakan supaya batin dan pelatihannya semakin maju sembari saya belajar. Untuk rejoice, orang itu mau belajar untuk maju. Rejoice itu artinya turut bermudita atau turut senang.
itulah cara saya menghadapi kesombongan ketika menghadapi training yang, maaf ya, isinya terlalu basic, tapi saya harus nge-fight. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira ya. Maaf ya, saya ngomong seperti itu, tapi ya, this is what happened in my mind, dan I want to share. Mungkin kalau memang ada yang merasa sama seperti saya, ya semoga juga bisa tercerahkan juga lah ya, seperti itu. Kan En, wah, waktunya udah pas jam 9 nih. Kak Angka Wijaya session share-nya. Ini sih ini sih udah ke udah. Oke, jadi Kak En ya, Jangka Wijaya session. Eh, Kadang banyak ya, memang kalau saya itu menurut pandangan saya ya sessionnya. Saya sering dikit aja. Itu semuanya yang kita melihat itu ya, kebanyakan semuanya itu melihat pada diri kita sendiri. Ya, kenapa saya mau makan nasi ini? Karena untuk saya, supaya saya tidak sampai kelaparan. Kalau nasi itu keras, apakah kita mau makan? Yang biasanya kita makan lembek. Tapi kenapa kita mau makan? Makan hanya untuk mengenyangkan perut kita. Nah, jadi itu adalah suatu pilihan. Ya, oke. Jadi semuanya pilihan yang kita rasakan. Ya, oke. Jadi Henny sudah keluar ya. Ah, Henny Bang. ini kita memberikan waktu bisa nggak ya untuk pemenang kuis? Boleh, kalau pemenang kuis sepertinya nggak ada yang raise hand, belum ada yang ini. Apa kita langsung Kita saja, baca langsung dulu ya. kosakata. Soalnya udah jam 9-an. Oke, Oke. karena semua siswa sudah mau kegiatan ya, kita baca dulu ya kosakata. 金丝妙莲花, kosakata Shinfaxiang, Maaf, 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma. Episode 1307, 苦乐之境皆于身现. Kondisi menderita dan bahagia, semua ditampakkan dalam tubuh. 是非曲折, kebenaran dan kebohongan. 七仙八海, 7 pergunungan dan 8 lautan. 铁定, tidak berubah lagi, sudah pasti, dipastikan. 七仙, 七山, 7 pergunungan, Sapta Parwata, yang mengelilingi Gunung Sumeru sebagai pusat dan berada di antara Gunung Sumeru dengan pergunungan lingkaran besi. Terdiri atas Yogandhara, Isadara, Karawika, Surdasana, Nemindara, Winataka, dan Asakana. Pahai, 8 lautan yang memisahkan 9 pergunungan dalam satu sistem dunia kecil. Ciman, 7 jenis keangkuhan, Sabta Mana. I, 通常之慢, keangkuhan biasa, mana. Kuoman, keangkuhan berlebihan, ati mana. San, man kuoman, keangkuhan sangat berlebihan, manati mana. Si, woman, keangkuhan pada keakuan, atma mana. Zhen san man, keangkuhan karena menganggap diri sendiri hebat, abi mana. Pei lian man, keangkuhan karena merasa minder atau rendah diri, awa mana. Xie man, keangkuhan sesat, mikya mana. Cảm ơn semua session saja ya. Cảm ơn Henny Habas saja. Cảm ơn semua session saja yang telah hadir. Kita session saja, kita berdiri.
memberikan penghormatan kepada Bodhisattva, Buddha dan Master. Ya, Sesiong Sejie bersikap anjali memberi penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Silakan Sesiong Sejie duduk kembali. Cảm ơn semua Sesiong Sejie. Cảm ơn Sesiong Sejie. Cảm ơn Sesiong Man. Ya, bye-bye. Cảm ơn Sesiong Sejie Man. Sesiong Sejie Man.造福人间的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大师因缘，伟大师因缘来人间。流度万幸的一个个故事，早已走在法华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。走入法水界山渊，莫忘那一年，那一人，那一年，曾经的足迹，拥抱长生在人间。师徒同行聚山林。